terima kasih, selamat pagi. Saya akan share beberapa hal yang saya anggap penting untuk kita pahami bersama-sama. Sebetulnya kalau saya mau buka rahasia, ekonom itu semakin sulit untuk membuat ramalan. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan saya meramal, percayalah bahwa ramalan itu pasti salah. Jadi ini disclaimer yang saya ungkapkan di depan, karena Anda nanti terlalu berharap terlalu banyak dari saya, ya susah bagi saya. Jadi susah sekali meramalkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ekonom menurut saya lebih banyak bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi. Ya, yang terjadi kita bisa dijelaskan dengan berbusa-busa. Tapi kalau sudah meramal, waduh, ini hal yang sulit, dan kalaupun ngeramal pasti ada bintangnya, ada dikasih bintang, subject to be changed, subject to be discussed atau semacam itulah. Contohnya ketika saya diminta untuk membuat judul oleh panitia beberapa bulan yang lalu, jadi panitianya ini sebetulnya juga menganiaya saya untuk ini sudah dibuat bulan Januari untuk ceramah bulan Mei, kan tobat gitu. Jadi imajinasi saya Januari untuk melihat Mei itu sebetulnya jujur aja cloudy, susah saya. Jadi boro-boro mau membahas apa in the future yang panjang, dalam 4 bulan saja saya sudah kesulitan. Akhirnya saya ngarang-ngarang judul ketemu ini pun ternyata nggak terlalu valid untuk sekarang. Ya. Kalau stabilizing rupiah rasanya itu evergreen, gitu ya. Jadi itu kapanpun kan stabilizing rupiah penting, gitu ya. Tapi yang kedua, managing capital inflows, jujur aja itu dulu atau beberapa waktu yang lalu. Sekarang kelihatannya sedang capital outflow lagi, gitu ya. Jadi ini saya pengakuan dulu sebelum nanti ditanya atau dihujat, ini ekonominya ngaco ini. Jadi kalau saya ekonom saya seperti saya saja ngaco, ya ekonom yang lain juga lebih ngaco lagi. Oke, pokoknya saya akan harus rendah hati bahwa jangan terlalu percaya dengan proyeksi saya. Tapi kalau menjelaskan hal yang sudah terjadi, rasanya saya akan cukup fluent. Baik, saya akan mulai dengan apa yang terjadi di luar sana. Pertama adalah tentunya Anda nggak lihat gambar saya, menarik. Kita lihat gambar yang lain. Ini outline-nya seperti ini, tapi percayalah tidak semua saya cover, karena kalau ini dilakukan nanti sampai nanti sore. Yang pertama yang saya ingin ceritakan adalah kondisi ekonomi Amerika yang betul-betul agak di luar dugaan. Jadi contohnya, ini presentasi cuma gambar-gambar aja supaya Anda agak rileks. Karena kalau kita bicara angka, angkanya juga nanti pasti salah. Jadi kita foto-foto aja. Ini fotonya Janet Yellen. Bapak Ibu mungkin masih ingat, Janet Yellen mencanangkan tahun ini suku bunga Amerika akan naik 4 kali. Jadi rata-rata 1 quarter kali kenaikan suku bunga. Nah, ini yang membuat orang ketakutan, karena kalau suku bunga Amerika naik pasti rupiah melemah, ya, apalagi yang ngomong Janet Yellen. Kita gimana nggak percaya sama Janet Yellen? Nah, tetapi apa yang terjadi? Amerika akhirnya setelah lama menaikkan suku bunga itu pada 14 Desember 2015 dari 0,25 menjadi 0,5%. Nah, kalau naik lagi 0,25 setiap quarter 25 basis point, maka at the end of this year itu bunga Amerika mestinya 1,5%. Nah, sekarang saya ingin jelaskan sedikit kenapa Amerika perlu menaikkan suku bunga. Alasannya, suku bunga yang terlalu rendah itu ternyata nggak baik juga. Jadi kita harus pahami bahwa suku bunga itu, saya ingin mengutip seorang ekonom yang namanya Frederick Mishkin, penulis buku finance yang terkenal.
yang buku-bukunya kami pakai di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Miskin itu mengatakan begini, kemarin sudah saya tulis di Kompas, suku bunga itu suku bunga dan inflasi itu ibaratnya postur dari seseorang yang gemuk. Orang yang gemuk itu gak sehat, pasti kita semua udah tahu. Orang yang gemuk itu punya potensi obesitas, itu punya potensi kolesterol, gitu ya, dan sebagainya. Nah, tetapi ketika orang gemuk ini diet habis-habisan, menjadi terlalu kurus, nggak baik juga. Orang yang terlalu kurus itu juga, ya kalau menurut saya orang yang terlalu kurus nanti nggak cukup energinya nggak. Saya nggak mengatakan Pak Jokowi nggak sehat ya, karena beliau dari dulu memang sudah seperti itu. Tapi maksud saya orang yang gemuk tiba-tiba kurus itu nggak baik. Ya. Kalau dari dulu kurus sekarang kurus ya itu nasib, gitu ya. Takdir. Nah, orang yang gemuk tiba-tiba kurus nggak baik, karena dia terus ya fisikalnya nggak bonafit, ya. Kemudian dia banyak masalah. Nah, inflasi dan suku bunga itu juga seperti itu. Terlalu gemuk, terlalu tinggi nggak baik, tapi diturunkan secara cepat, terlalu rendah nggak baik juga. Kenapa nggak baik? Ya, perekonomian Jepang sudah mengajarkan kita, suku bunga yang terlalu rendah, inflasi yang terlalu rendah, deflasi, itu tidak memberikan insentif. Insentif apa ini? Kalau di ekonomi kita punya masalah yang namanya insentif problem. Insentif untuk, kalau bagi pengusaha, ya, insentif untuk menambah kapasitas. Jadi bunga turun, inflasi turun, deflasi, harga turun atau inflasi negatif, itu bagi seorang pengusaha itu mendiscourage atau memberikan disinsentif untuk ekspansi usaha. Bahkan mungkin dia akan melakukan downsizing. Nah, downsizing ujung-ujungnya kan PHK. Jadi siapa bilang deflasi itu baik? Deflasi in some extent yes, baik, 0,1% baik. Tapi sekarang deflasi kita kemarin 0,45%, itu belum tentu baik. Ya seperti apa ya? Tekanan darah kan juga begitu. Tekanan darah tinggi nggak baik. Diturunkan terlalu rendah nggak baik juga, bahkan bisa mati. Pokoknya hal yang ekstrim, terlalu tinggi atau terlalu rendah itu nggak baik. Nah, sekarang ini yang terjadi di Amerika, suku bunga yang bertahan lama 0,25% itu ternyata mereka anggap tidak baik. Karena itu suku bunga harus kembali ke level normal. Nah, normalnya suku bunga itu berapa? Ini adalah gambarnya Janet Yellen, Gubernur Bank Sentral Amerika yang sekarang. Ini sebelumnya, ini adalah Ben Bernanke yang membuat suku bunga 0,25%, dan ini adalah gubernur yang sebelumnya lagi, ini namanya adalah Alan Greenspan. Nah, suku bunga yang dianggap ideal adalah yang terjadi di zamannya Alan Greenspan. Itu kira-kira 2%. Jadi suku bunga ideal di Amerika itu 2%. Sekarang suku bunganya 0,5%. Berarti masih ada room 1,5%. Ini yang tidak tidak dicapai oleh Janet Yellen. Karena itu dia membuat statement suku bunga akan naik 4 kali tahun 2016. Nah, kalau suku bunga terlalu rendah, itu ekonomi jadi lesu. Nah, sekarang ini inflasi di Amerika itu hanya 1,2%. Mereka tidak suka inflasi terlalu rendah, karena inflasi yang terlalu rendah menunjukkan antusiasme orang untuk belanja itu rendah. Ya, jadi inflasi rendah bukannya menunjukkan stabilitas ekonomi, tetapi di balik itu ceritanya adalah antusiasme atau hasrat atau propensity to consume itu rendah, itu nggak baik. Nah, karena itu mereka berharap inflasi itu naik menjadi sekitar 2%. Jadi suku bunga dan inflasi itu hopefully adalah 2%. Nah, ini yang belum tercapai oleh Amerika. Nah, karena itu Amerika terpaksa tidak melanjutkan dulu kenaikan suku bunga. Nah, itu terjadi pada 4 bulan pertama tahun 2016. Itu satu peristiwa. Peristiwa lain adalah
perekonomian China, Tiongkok itu juga mulai melemah. Data terakhir pertumbuhan Tiongkok, China itu adalah kuartal pertama itu adalah 6,7%. Untuk ukuran China itu rendah. Jadi kalau kita tumbuhannya 4,92%, kuartal 1, kuartal pertama, itu sebetulnya ada temennya. China juga melemah. Vietnam yang juga biasanya tumbuhnya 6%, 7%, sekarang tumbuhnya juga sekitar 5,4%. Nah, jadi hampir semua ekonom termasuk saya itu salah memprediksi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ekonom semakin sulit untuk membuat proyeksi yang tepat itu karena banyak faktor-faktor yang di luar dugaan kita, di luar kendali kita, yang yang mengubah semuanya peta ini, sehingga kita presisi kita untuk memproyeksikan itu semakin sulit. Nah, dampak dari ini semua ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya apa? Positifnya sekarang ini orang yang tadinya berbondong-bondong ke Amerika untuk memburu aset yang berdenominasi dolar, karena itu indeks harga saham di Amerika pernah mencapai 18.300, itu kemudian terkoreksi. Jadi sekarang dana tidak numpuk di Amerika, tidak numpuk di New York, tidak numpuk di New York Stock Exchange, tapi kemudian berbalik arah. Mereka mencari emerging markets yang masih memberikan prospek. Jadi Amerika nampaknya tidak seindah yang ekspektasi semula. Tetap Amerika punya prospek yang baik, tapi kecepatannya tidak seperti yang diharapkan. China, Bapak Ibu barangkali juga surprise, cadangan devisanya itu dalam 1,5 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu sudah merosot 800 miliar US dollar. 800 miliar. Dari 4 triliun US, tetap nomor 1 di dunia, mereka turun menjadi 3,2 triliun US dollar. Jadi semua negara ini mengalami gonjang-ganjing yang tidak pernah kita duga. Arab Saudi misalnya, itu sudah kehilangan 100 miliar untuk mengongkosi APBN. Kenapa? Gampang saja ceritanya. Arab Saudi negara yang highly depends on minyak. Nah, ketika harga minyak jatuh dari level 100 dolar, karena asumsi APBN Saudi itu 100, kemudian turun menjadi pernah 27 dolar, pernah 30 dolar, sekarang di atas 40 dolar, 45, 44, maka asumsi APBN-nya salah, terpangkas sampai 50, 60, bahkan pernah 70%, sehingga mereka harus melakukan defisit APBN yang tadinya mereka ngambilnya dari cadangan devisa. Itu Arab Saudi. Nah, sekarang mereka sedang malah mulai utang. Bayangkan Arab Saudi mulai cari utang. Bahkan mereka punya rencana lagi untuk melakukan partial privatization untuk perusahaan minyaknya. Perusahaan minyak negara mereka akan listed di bursa, ya, akan dijual sebagian sahamnya, dan diharapkan mendapatkan penerimaan atau revenue sekitar 2,5 triliun US dollar. Ini semuanya untuk nombori APBN yang jebol. Ya. Hal yang sama juga terjadi di Brasil, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ngomong Brasil ya saya tampilkan fotonya Presiden Brasil. Ya, agak serem ini. Christine Lagarde, ini kesana atau kemari? Nah, ini dia. Ya. Jadi ini laporan utama majalah Economist. Brasil sekarang juga sedang susah. Kenapa susah? Karena pemerintahnya mencoba konservatif untuk menarik pajak. Jadi tax rate itu diturunkan. Karena teorinya atau asumsinya, anggapannya, kalau tax rate turun, maka gairah konsumsi meningkat. Jadi ekonomi tetap baik, ya. Jadi tax rate itu dipakai untuk instrumen sebagai mendorong atau mengencourage sektor real melalui consumption expenditure. Tapi ternyata yang terjadi adalah sudah tax rate-nya turun, ya, ternyata pajaknya nggak masuk juga, gairah ekonominya nggak terpacu. Ini
saya kira pelajaran yang penting untuk kita, karena menurut saya sekarang ini yang terjadi di Indonesia adalah Pak Jokowi, pemerintah itu begitu antusias untuk belanja. Ya. Jadi ini bagus, ya, karena critical point ketika ekonomi downturn itu adalah belanja, spending. Ya. Kalau makin banyak belanja itu makin baik. Makro ya, saya nggak bicara mikro. Kalau ibu-ibu belanja tas Louis Vuitton, Hermes itu ya menurut saya sih ya suka-suka ya. Kalau itu affordable ya nggak masalah. Ya. Harus seperti Syahrini mah itu masalah. Saya juga nggak ngerti kok bisa beli tas banyak sekali. Oke, kita lupakan ini. Nah, kalau ekonomi masyarakat belanjanya banyak karena teksnya diturunkan, itu akan mengenerate atau menjadi multiplier effect bagi perekonomian. Tapi yang terjadi di Brasil nggak seperti itu. Ternyata ekonomi tetap lesu. Sudah tax rate-nya diturunkan, tax revenue turun, consumption spending nggak jalan. Sehingga apalagi revenue mereka dari berbagai macam komoditas itu turun. Brasil adalah negara terbesar di Amerika Latin yang ekonominya highly depends on primary products. Nah, akibatnya apa? Ceritanya sama dengan Arab Saudi. Bukan sama ya, searah, tetapi dia punya strategi lain. Karena Arab Saudi defisit ngambil APBN, ngambil cadangan devisa. Defisit cari utang, defisit jualan BUMN. Itu pernah kita alami semua. Sebetulnya negara-negara ini harus belajar dari Indonesia. Jadi kita itu defisit jual-jualan sudah, ya kan? Tambah hutang sudah, ya kan? Tax rate diturunkan pernah juga. Pokoknya Indonesia ini komplit. Ya. Jadi orang asing harus belajar dari Indonesia. Jadi ini adalah cara untuk menarik devisa asing di sini. Jadi orang asing harus belajar dari kita. Nah, Brasil itu problem terbesarnya sekarang adalah menutup APBN yang bolongnya besar sekali. Nah, defisit APBN di Brasil itu mencapai, ada datanya di sini, 10%. Ya, 10% dari GDP. Ini gila-gilaan. Karena normalnya defisit APBN sebuah negara itu kalau mau sustainable, mau bertahan lama, itu rumusnya adalah maksimal 2%. Tapi kalau kondisi tertentu under pressure yang besar, itu boleh direlaksasi sampai 3%. Jadi kalau 10% itu melanggarnya luar biasa. Nah, Indonesia menurut saya masih beruntung. Kita ini defisitnya hanya dalam tanda kutip itu 2,5% terhadap GDP. Jadi Indonesia termasuk disiplin, ya. Tidak terlalu ngawur lah. Nah, Brasil ini ngawur. Ya. Dan celakanya, Bapak Ibu yang senang olahraga pasti tahu, Brasil sebentar lagi akan menjadi tuan rumah Olimpiade Rio. Semua orang sudah siap-siap untuk ke Rio. Tim badminton juga sudah kita lolos beberapa orang, banyak 10 pemain kalau nggak salah. Tapi ya mereka nggak akan tahu bahwa negara yang akan dituju sedang hancur-hancuran seperti itu. Gitu ya. Jadi mereka tahunya Olimpiade Rio ya so far so good gitu ya. Jadi untung mereka nggak ikut ceramah. Kalau ikut, nggak bisa berangkat aja nanti di sana. Takutnya kalau ekonomi morat-marit apa? Mesti kriminalitas. Jadi jalan-jalan di Rio, jalan-jalan di Bahia, jalan-jalan di Ipanema, itu kan bayangan kita kan terus ya pemandangan yang indah, ya, nggak ada di Indonesia. Ya. Itu pantai yang serba terbuka, ya. Di sana jarang orang pakai baju. Nah, jadi inilah kira-kira problem Brasil, sehingga pertumbuhan ekonominya negatif. Pertumbuhan ekonomi mencapai minus 2,5%. Akan sampai 3% kemungkinan tahun ini. Itu problem Brasil. Problem lain adalah Venezuela. Bapak Ibu mungkin juga sudah mendengar. Venezuela itu juga sama dengan Brasil, APBN-nya jebol. Nah, tetapi nutupnya ini yang jadi masalah. Kalau ini nutupnya dengan utang, Venezuela nutupnya dengan apa? Cetak uang. Nah, sesuai dengan teori moneter, kalau printing money itu ujungnya pasti inflasi. Pasti inflasi. Akibatnya Venezuela sekarang inflasinya 240%. Padahal statistik mengatakan
cadangan minyak Venezuela itu sekarang di luar Amerika ya, itu nomor 1 di dunia, mengalahkan Arab Saudi. Venezuela itu cadangannya kira-kira 300 miliar barrel. Arab Saudi kira-kira 276 miliar barrel. Indonesia kira-kira 3,7 miliar barrel. Jadi Indonesia ini sangat low profile. Low profile dalam arti negatif ya. Biasanya low profile itu kan baik, humble. Ini bukan humble, ini low profile. Cadangannya sedikit. Nah, cadangan terbesar di dunia adalah Amerika. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Dia punya cadangan minyak itu 1 triliun barrel yang asalnya dari shale gas atau shale oil. Ini gambar seorang cowboy jadi di 3 negara bagian di Amerika, yaitu Colorado, Wyoming, dan Dakota. Ini nama-nama mungkin agak asing bagi kita ya. Kalaupun kita ke Amerika biasanya kalau nggak ke Boston, ke New York atau California atau Miami, ini kita perkenalkan negara-negara bagian yang agak asing. Mungkin Colorado kita sering dengar ya, ada mountain yang bagus, tapi Wyoming dan Dakota itu in the middle of nowhere, ya. Jadi mana itu? Ternyata di negara bagian yang jelek-jelek ini tidak kaya ya. Paling kaya pasti California, paling kaya pasti New York State, kaya lain adalah Florida. Tapi di negara bagian ini ternyata ada gunung batu yang gambarnya seperti ini. Gunung batu waktu itu seperti itu. Kalau di zoom, didekatkan, itu gambarnya batuannya seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau dibakar, dipanasi 700 derajat Celcius, itu akan keluar yang namanya kerogen. Kerogen diproses menjadi crude oil. Nah, crude oil itu minyak yang kita kenal itu. Dan itu cadangannya 1 triliun barrel. 1 triliun barrel, Indonesia 3,7 miliar, berarti cadangan Amerika itu 300 kali lipat cadangan yang kita miliki. Saya 2 minggu yang lalu diskusi di Teknik Geologi UPN. Saya tanya ke insinyur-insinyur itu, apakah Indonesia punya seperti ini kira-kira? Apakah misalnya di Gunung Kidul itu kalau dipanasi itu akan seperti itu? Banyak kelihatannya negatif. Ya. Jadi kalau Gunung Kidul dipanasi itu namanya kebakaran. Memang, waduh, ini Amerika ini beruntung sekali. Manasi gunung kok jadi minyak? Gimana? Kalau kita manasi Kalimantan jadinya asap. Tidak fair. Ya, siapa bilang hidup ini fair? Kalau fair itu nanti di surga. Itu pun katanya ada disparitas juga. Ada yang paling bagus, ada grade-nya. Oke, itu bukan keahlian saya. Nah, jadi situasi inilah yang kita tidak pernah bayangkan. Ya, Amerika pada suatu titik akan jenuh. Ya, Eropa nggak usah cerita ya. Eropa ini sudah babak belur. Ya, saya baru saja mengajar 3 minggu di Jerman. Jerman itu masalahnya apa ternyata? Banyak orang tua. Ya, sepanjang mata memandang itu populasi orang tua itu banyak sekali. Harapan hidup orang Jerman itu 83 tahun. Ya, harapan hidup tertinggi di Indonesia itu ada di Jogja, itu 73 tahun. Karena itu kebijakan pemerintah Jerman pensiun itu tidak 55 seperti kita atau 56, tapi mereka antara 65 sampai 67 tahun. Jadi kalau pensiun mau tua-tuaan bisa. Tapi setelah saya hitung-hitung, saya kebetulan ngobrol dengan salah satu profesor di sana yang jadi tandem mengajar saya, namanya Profesor Peter Mayer. Tapi dia mengatakan benar juga. Pensiun itu ya usianya kalau kita pensiun 55, 57 kadang-kadang. Tapi harapan hidup kita kan hanya 70. Sementara mereka pensiun 67, harapan hidupnya 83. Jadi sebetulnya distance-nya sama. Jadi ya sudah, berarti pensiun kita ya jangan naik. Ya, karena memang harapan hidup kita tidak sepanjang di Jerman. Apa masalah kalau harapan hidup kalau terlalu banyak orang tua? Masalahnya adalah di pembayaran pensiun. Ya. Jadi di Jerman itu saya tanya itu teman profesor saya itu, saya tanya kamu kalau pensiun berapa pensiunnya? Uang pensiunnya berapa? Ternyata 3.500 euro
Saya pensiun dari UGM paling-paling 1,5 juta. Ini bukan curhat, bukan mengeluh. Makanya kalau ada UGM ada demo itu benar itu. Kan mereka demo. Kalau saya nggak demo karena tahu bahwa percuma. Pemerintah memang nggak punya uang. Ya supaya kita bisa pensiun dengan baik ya kita harus tabung, seperti yang dibilang Pak Yanto tadi. Oke, jadi problem utamanya nanti adalah pensiunan itu membebani negara. Karena itu kan dibayar oleh taxpayers yang anak muda. Taxpayers anak muda, maksudnya produktif, mengongkosi orang tua yang pensiun dengan level pensiun itu gajinya adalah 3.500 euro. 3.500 euro kalau dirupiahkan kira-kira 50 juta rupiah. Makanya saya baru sadar di Jogja, itu saya punya tetangga. Tapi Bapak Ibu jangan bilang ke orang itu. Ya. Tetangga itu orang Belanda, jadi dia orang Belanda pensiunan. Gitu. Di Jogja menikah dengan orang Jogja, wah hidupnya enak sekali. Kalau dia pensiunnya 3.000 euro, berarti 45 juta, hidup di Jogja, makannya tiap hari cuma pecel. Jadi ini saya kira inspiratif gitu ya. Jadi orang-orang Eropa itu kalau pensiun di Jogja saja. Itu dengan 3.500 euro itu udah foya-foya. Ya. Foya-foya nonton ada apa dengan cinta. Gitu ya. Ada juga tadi ya. Jadi itu kira-kira problem Eropa ya. Dan Eropa kekurangan manusia sekarang. Maksudnya orang yang asli Jerman atau Eropa pada umumnya jumlahnya berkurang. Rencananya Tuhan. Apa namanya populasinya berkurang, pertumbuhan penduduk negatif, sehingga mereka harus impor atau membuka imigran dari luar untuk masuklah imigran dari Syria, dari Turki, yang paling banyak Turki. Nah mereka kemudian setelah besar menjadi pemain nasional Mesut Ozil. Saya mau cerita sepak bola itu. Sebenarnya saya cuma mau cerita bahwa saya itu kesana selain ngajar juga nonton Bayern Munchen di Allianz Arena. Nggak mau sombong aja. Tapi ya pada banyak ekonom ketika cari tiket ya keblondrok, jadi nggak tahu keblondrok. Keblondrok itu tertipu. Jadi saya beli online, ternyata kalau online langsung websitenya Bayern Munchen itu susah sekali. Susah dan pakai kode loh. Saya kan nggak punya kode. Ini kode apa ya? Nah akhirnya saya dapat yang online yang bagus lainnya, ternyata itu calo. Jadi kalau nonton bola itu kalau di luar negeri, calonya bukan ketengan seperti di sini, tapi pakai online dan bagus sebenarnya. Nah ketika saya mau ngeklik mau beli tiket, ternyata harganya gila-gilaan. Kalau rupiah kira-kira saya rupiahkan itu lebih dari 4 juta. 4 juta lebih. Ya kalau 4 juta nonton Justin Bieber masih oke. Nah ini nonton sepak bola di Belanda. Orangnya banyak 22, nonton dari kejauhan kecil-kecil ya. 4 juta itu kan tidak masuk akal. Tapi ya karena sudah sampai sana ngapain ya harus nonton. Nah setelah di print tiketnya saya baru tahu harga tiketnya berapa. Ternyata berapa tuh? 70 euro. 70 euro itu kalau rupiah tak hitung hanya 1 juta. Campurnya 4 juta. Kurang ajar juga gitu. Cerita yang agak memalukan juga ini. Ekonomi tertipu gitu. Online Bayern Munchen gitu ya. Nah mungkin karena itulah Bayern Munchen gagal masuk final. Jadi final ideal saya kan Bayern Munchen sama Real Madrid. Terus sekarang Madrid lawan Madrid Atletico bosen gitu. Kira seperti Persija melawan Persikota. Satu kota apa derby. Oke, jadi Jerman, Eropa nggak ada harapan. Sekarang ini bahkan suku bunga di Eropa itu minus 0,4%. Tapi itu suku bunga itu sebetulnya lebih berlaku pada suku bunga bank sentral, European Central Bank, kepada bank umum, commercial bank. Tapi kepada bank umum ke masyarakat itu sulit menjadi negatif, tetap positif meskipun rendah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menstimulasi ya, supaya mengencourage ya, bank untuk melakukan lending, untuk melakukan loan atau kredit, mendorong loan. Karena kalau tidak, maka bank-bank komersial di sana itu akan lebih senang menaruh uangnya di bank sentral daripada melakukan lending. Kenapa?
karena risiko lending itu besar. Jangan sampai terjadi NPK. Nah, itu yang juga terjadi di Indonesia sekarang. Permintaan atau demand terhadap kredit sekarang itu sedang lemah. Jadi saya termasuk yang tidak terlalu yakin kalau suku bunga diturunkan, dipaksa turun, itu tidak berarti demand-nya terus naik. Teorinya kan gitu mestinya. Suku bunga turun, demand naik. Tapi itu teori. Karena di luar itu masih ada satu faktor yang menurut saya menentukan. Faktor itu namanya adalah persepsi. Faktor itu adalah namanya confidence, consumer confidence. Faktor itu namanya psikologi. Ya. Jadi ketika confidence sedang rendah, ketika moodnya sedang tidak baik, bad mood, maka demand juga akan turun. Ya. Bapak Ibu saya kira juga mengalami, ketika bad mood mau belanja enggak. Nah itu yang saya kira terjadi di Eropa dan sekarang mulai terjadi di Eropa ada harganya. Permintaan kredit itu cenderung lambat. Karena itu saya berani pastikan bahwa target kredit tahun ini 12%, 14% rasanya sangat sulit di Inggris direalisasikan. Bank Permata juga termasuk yang sekarang ini lebih hati-hati. Di satu pihak, sebuah bank itu akan hidup kalau dia ekspansi kredit. Tetapi kalau kualitasnya tidak dijaga, tidak terjaga dengan baik, maka juga itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah itu masalah Eropa. Jepang saya kira Bapak Ibu sudah jelas, Jepang itu sudah punya masalah sejak tahun 90-an. Dari tahun 90-an, Jepang itu mengalami stagnasi, ekonominya nggak growing. Jadi Jepang itu unik. Penduduknya stagnan, sekitar 128 juta orang. Ekonominya stagnan, pertumbuhan ekonominya lambat. Lambat itu artinya 1%, di bawah 1%. Ya. Kemudian sejak tahun 90-an, Jepang melakukan kebijakan suku bunga rendah, almost 0%. Ya, jadi suku bunga Jepang itu sudah sangat terkenal rendah sekali. Rendah itu artinya 0,2, 0,1. Nah sekarang ini Jepang terpaksa melakukan suku bunga yang lebih rendah lagi, yaitu minus. Jadi Jepang sekarang sudah mengikuti jejak zona euro, suku bunganya minus. Selain zona euro juga ada beberapa negara Skandinavia itu melakukan suku bunga negatif. Nah, karena suku bunga negatif itu, maka aliran modal global itu kembali mencari venue atau mencari host countries yang masih favorit. Nah itulah sebabnya rupiah sejak awal 2016 sampai sekarang cenderung menguat, cenderung ya. Kadang-kadang melemah juga karena beberapa isu, tapi secara umum grafiknya itu, trennya itu adalah menguat dan relatif stabil di level 13 ribuan. Ya, padahal kita sempat takut kalau sampai Amerika menaikkan suku bunga, jangan-jangan rupiah kembali ke level 14.000. Ya, pernah 14.700, tapi ternyata tidak. Nah, satu faktor yang saya lupa menjelaskan adalah fenomena China. Ini menarik ya. China ini ekonominya sekarang sudah mulai mengalami koreksi. Gini aja ketik pol. Jadi mereka ekonominya tumbuh tinggi pada tahun 2001 sampai 2008. Yang memboost, yang menjadi motor itu adalah macam-macam, tapi salah satu yang utama adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang besar-besaran. Saya pernah diskusi dengan seorang ekonom China yang terkenal, yang paling top saat ini. Saya lupa tidak mencantumkan fotonya. Itu adalah Profesor Justin Lin. Jadi di dunia ini ada dua Justin Lin. Justin Lin yang Anda kenal barangkali adalah sutradara film Fast and Furious. Justin Lin itu sutradara film. Ya. Nah, Justin Lin yang ingin saya ceritakan ini adalah seorang profesor dari Beijing University. Dia adalah chief economist, pernah menjadi chief economist Bank Dunia. Profesor Lin adalah ekonom pertama yang tidak orang bule yang menjadi chief economist Bank Dunia. Nah, ketika saya ketemu dia tahun 2009-2010 Australia di Sydney dalam sebuah roundtable discussion, Justin Lin
menjelaskan mengapa ekonomi China tumbuh tinggi. Nah, faktornya tadi sudah saya sebut, pembangunan infrastruktur, kemudian investasi asing welcome, dan peranan overseas Chinese atau diaspora China. Jadi banyak orang keturunan China di seluruh dunia itu menginvest di China. Nah, itulah kisah sukses pertumbuhan ekonomi China yang double digit. Nah, kemudian Profesor Lin membuat stressing, ekonomi China akan sustainable, tumbuh tinggi karena mereka terus membangun infrastruktur. Saya kasih gambar atau foto kota Shanghai, ya. Shanghai Pudong yang bisa menrepresentasikan betapa gitu ya? Infrastruktur China hebat. Dan dia yakin pemerintah China itu secara sustainable akan terus membangun dan itu akan menjadi motor penggerak ekonomi. Itu statement dia tahun 2009. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ternyata semua itu ada batasnya. Saya juga termasuk orang yang tidak percaya bahwa the sky is the limit. Batasnya itu adalah the sky, langit. Enggak. Jadi menurut saya tidak percaya ada istilah limitless. Tidak ada limit. Enggak, semuanya ada limitnya. Nah, sekarang limit China tumbuh 2 digit itu sudah berakhir. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi China itu 6,9%. Kuartal pertama 6,7%. Dan sebagian besar ekonomi dunia itu meramal ke depannya China akan terus menurun. Penyebabnya macam-macam. Di satu sisi ada kekhawatiran kalau ekonomi China tumbuh terlalu tinggi, itu dampaknya tidak baik dari sisi lingkungan, environment. Kalau Bapak Ibu ke China, dulu yang polluted itu hanya Beijing. Ya, Bapak Ibu Beijing kelihatannya ada cloudy gitu ya. Ternyata itu namanya polusi dari bahan bakar industri itu coal, batu bara. Itu Beijing. Tapi sekarang itu sudah menular tidak hanya di Beijing, Shanghai juga begitu. Jadi ini foto ini dulu, tapi sekarang mungkin sudah agak susah mendapatkan angle gambar yang blue sky seperti ini agak susah. Jadi Shanghai juga polluted. Nah, karena itu pemerintah Cina mulai menyadari ngerem pertumbuhan ekonomi. Alasannya ini, salah satu alasannya. Ini disengaja. Jadi pertumbuhan melambat itu ada unsur kesengajaan. Tapi menurut saya tidak hanya kesengajaan, ada unsur yang tidak mereka bisa hindari. Apa? Ada 2 menurut saya. Satu adalah upah buruh. Upah buruh itu meningkat. Kenapa meningkat? Ya karena ekonomi China makin lama makin bagus, pendapatan per kapitanya naik. Sekarang ini pendapatan per kapita di China itu sudah $9.000 per orang per tahun. Kita itu 3.500, China itu 9.000. Itu double China ya, double mainland China. Kalau hanya kota besarnya saja, terutama Shanghai dan Beijing, itu pendapatan per kapitanya sudah di atas 10.000, kira-kira 10.500. Nah, kalau pendapatan per kapita naik, otomatis upah buruh juga naik. Nah, ini membuat competitiveness China berkurang. Karena itu sekarang beritanya yang menarik bagi saya adalah kalau dulu China itu memanfaatkan jumlah penduduk yang banyak, upah buruh murah untuk menarik investasi, itu istilahnya adalah flying geese. Flying geese itu angsa terbang. Angsa terbang itu artinya relokasi industri dari negara-negara yang buruhnya sudah kemahalan, produktivitasnya lemah, pindah ke negara yang lebih produktif. Nah, China itu dulunya atau selama ini itu menjadi boost, menjadi investment venue, menjadi tempat investasi datang. Ya, jadi inflow. Tapi percaya atau tidak, sekarang sudah terjadi fenomena yang aneh bagi kita, tapi itu terjadi, sudah menjadi kebalikannya. Dari China mulai terjadi relokasi industri ke negara lain. Ini sesuatu yang nggak kebayang kita. Saya kira Profesor Justin Lin kalau ketemu lagi analisisnya akan berubah. Dia cerita mengenai betapa China punya competitiveness. Sekarang situasinya mulai ya berubah. Investasi itu mulai pindah ke negara di selatannya.
yaitu Vietnam. Jadi Vietnam sekarang mulai booming mendapatkan fuel untuk economic growth asalnya dari relokasi industri. Karena itu Vietnam sekarang pertumbuhan ekonominya kemarin ya, kalau sekarang turun lagi menjadi sekitar 6-7%. Tapi data terakhir saya dapat kemarin Q1 itu pertumbuhan Vietnam turun menjadi 5,4%. Masih lebih tinggi dari kita yang kemarin katanya 4,92%. Ya, padahal quarter keempat 2014 ke 15 kita pertumbuhan ekonomi 5,04%. Jadi kita turun. Tapi Vietnam juga turun, China turun, Amerika turun, Amerika di bawah 2%. Ya. Jadi seluruh dunia sekarang sedang lesu. Nah jadi itu kira-kira masalah China. Satu lagi saya kira saya belum jelaskan, China itu mulai kesulitan untuk sudah mulai jenuh dalam hal pembangunan infrastruktur. Ya, jadi kalau sudah bangun kereta cepat dari Shanghai ke Beijing, mau apa lagi? Itu panjangnya 1.370 km. Jadi itu saya kira kereta cepat terpanjang di dunia itu letaknya di China, menghubungkan dua kota besar Shanghai dan Beijing yang masing-masing penduduknya itu 25 juta orang. Jadi kalau dikombinasi penduduknya itu mencapai 50 juta. Karena itu berdasarkan berbagai asumsi ini atau berbagai saya merasa proyeknya Pak Jokowi menghubungkan Bandung dan Jakarta itu tidak tepat ya, karena tidak visible ya. Jadi kalau hitungannya visibility ya, kalau menghitungnya lain ya silakan, tapi menurut saya tidak visible. Pertanyaannya apakah saya pernah ngitung? Belum ya. Ekonom itu kadang-kadang nggak usah ngitung juga bisa. Caranya gimana? Caranya kita bikin benchmarking. Benchmarknya gini, adakah negara lain syukur-syukur mirip-mirip Indonesia, negara berkembang, punya kereta cepat dengan jarak 142 km dan visible? Jawabannya ya sejauh yang saya tahu. Kalau Bapak Ibu tahu ya silakan. Nanti menggantikan posisi saya lebih baik duduk. Ya. Itu nggak ada. Kereta cepat di China itu 1.370 km. Kereta cepat yang mau dibangun di Iran itu 400 km. Kereta cepat yang mau dibangun di Bangkok ke utara, Bangkok, itu 900 km. Jadi kelihatannya nggak ada yang 142 km atau yang level 100, 200 itu nggak ada. Jadi kelihatannya economies of scale kereta cepat itu kalau saya lihat komparasi ini, perbandingan ini, itu mungkin ya bisa visible kalau di atas 400 km. Jadi mungkin Jakarta Surabaya barangkali mungkin itu visible. Tapi kalau Jakarta Bandung enggak. Nah, saya punya perbandingan. Ini adalah kereta cepat di Jepang. Namanya Shinkansen. Jadi kalau kita naik kereta ini dari Tokyo ke Osaka, Tokyo itu kota terbesar, nomor 1, Osaka itu nomor 2. Jadi itu mirip Beijing, Shanghai, nomor 1, nomor 2. Kalau di Indonesia ya Jakarta, Surabaya. Ini kalau Jakarta, Tokyo ke Osaka itu panjangnya 400 km. Kalau naik kelas bisnis itu tiketnya kira-kira 2 juta rupiah. Jaraknya 400 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Ya, jadi rata-rata hanya 200 km. Jadi nggak bisa kecepatannya untuk 380 km, nggak bisa. Suatu saat pernah, tapi kemudian ngerem lagi karena sudah masuk stasiun berikutnya. Nah, jarak 400 km itu berhenti di beberapa titik. Tokyo berhenti sebentar di Yokohama. Yokohama adalah pelabuhan terbesar di Jepang. Setelah Yokohama berikutnya adalah Nagoya. Setelah Nagoya adalah ibu kota pabrik Toyota. Ya. Setelah Nagoya ketemunya adalah Kyoto. Kyoto adalah kota budaya seperti Jogja lah. Ya. Setelah Kyoto, Osaka. Nah sekarang bagaimana dengan Bandung, Jakarta? Kita bandingkan. Kalau kan senang kalau banding-bandingkan. Dan murah itu bandingkan itu Pak Sob. Cukup dengan browsing, jalan-jalan ke sana sedikit jadi. Jadi kalau ini kan bikin FX-nya kan belasan miliar.
Jadi sebetulnya nggak usah 11 miliar, cukup kasihkan pekerjaan itu ke saya naik kereta di di Jepang sekali, di Cina sekali, saya sudah bisa nyimpulkan nggak layak. Sebenarnya murah sekali. Jadi Bapak itu kalau butuh FS nggak usah mahal-mahal, konsultan asing dari Jepang, dari China, dari Sleman, murah. Dan hasilnya akurat. Tapi hasilnya pasti mengecewakan. Karena Anda pengennya bikin FS kan mesti pengennya visible. Tapi kalau saya murah tapi hasilnya tidak visible. Jadi ya jangan pakai saya. Nah, kalau kita bandingkan Bandung Jakarta itu pemberhentian pertama di mana? Itu di perkebunan teh Walini. Salah sana Nagoya Yokohama itu Walini. Habis Walini berhentinya Purwakarta. Kalau di sana bukan aja Yokohama Nagoya. Jadi Nagoyanya sini adalah Purwakarta. Purwakarta itu ya berhenti pasti karena pengen makan sate marangi kan. Top yang di bawah pohon jati itu. Habis itu lalu Bekasi, Bantar Gebang. Terus finishnya di Halim. Nah dari perbandingan ini rasanya kok saya pesimis. Memang mungkin tujuannya adalah menciptakan ya, supaya Walini ini suatu saat jadi Yokohama, ya, supaya Purwakarta suatu saat menjadi Nagoya, ya, supaya suatu saat Bekasi jadi Kyoto. Ya. Tapi menurut saya ya suatu saatnya kapan gitu ya. Kita semuanya sudah nggak ada baru jadi ya. Jadi intinya saya ingin mengatakan proyek ini tidak visible. Ya. Dasarnya itu tadi. Hitung sendiri nggak perlu lah. Tidak semuanya harus bisa perlu dihitung ya, dengan data yang kita punya bisa. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Indonesia sekarang? In general, Indonesia ini mencoba mengatasi masalah ini dengan beberapa weapons, beberapa senjata. Senjata yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Itu sudah betul menurut saya. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu sudah pada arah yang benar. Dan itu sebetulnya juga dilakukan Deng Xiaoping ketika membangun China pertama kali tahun 1979. Itu awalnya juga salah satunya adalah concern pada infrastruktur. Nah tetapi kalau saya boleh mengkritik, target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Bappenas, kami kemudian diadopsi oleh Menteri Keuangan, itu angkanya tidak masuk akal. Jadi infrastruktur itu selama 5 tahun periode Pak Jokowi itu harus ada atau diharapkan spending untuk infrastruktur itu 5.500 triliun rupiah. Nah kalau Pak Jokowi tidak ngeh dengan angka ini, saya bisa mengerti. Karena Presiden kan urusannya banyak sekali. Ya, mulai dari reklamasi, mulai dari Wirawan Moro, ya, pusing lah. Jadi mungkin Pak Jokowi nggak ngeh angka 5.500 triliun. Tapi di forum ini saya mencoba raise issue bahwa angka itu kegedean, terlalu tinggi. Gimana cara ngitungnya? Kembali lagi saya orang yang senang membuat benchmarking, membandingkan yang apa yang terjadi di luar negeri, atau istilahnya mencari best practice in the world. Nah, best practice untuk infrastruktur itu adalah China. China dalam ketika dia membangun kencang, itu belanja infrastrukturnya ekuivalen dengan 10% terhadap GDP. 10%. Nah, Indonesia 5.500 itu berapa? 5.500 triliun itu 5 tahun. Kalau saya amortisasi, kalau saya pecah jadi 5 tahunan, maka ketemu angka 1.100 triliun. Nah, 1.100 triliun itu berapa? GDP Indonesia akhir 2015, angka statistik BPS, GDP kita itu 11.600 triliun akhir 2015. Katakanlah masih sama sekarang atau nambah dikit. Nah, berarti belanja infrastruktur 1.100 triliun itu kira-kira hampir sama dengan 10% terhadap GDP Indonesia. Belanjanya 1.100, GDP-nya 11.600. Sama. Nah, pertanyaannya, apakah bisa Indonesia punya belanja ekuivalen dengan 10% terhadap GDP? Jawabannya
Sorry to say, tidak. Karena China melakukan itu pada saat pertumbuhan ekonominya double digit. Seperti tadi saya sudah cerita, China itu tumbuh 2001 sampai 2008 itu double digit. Double digit artinya di atas 10%, bahkan pernah 13%. Nah, Indonesia sekarang ini masih tersiok-siok di angka 5% pertumbuhan ekonomi kita. Jadi mestinya kalau mau target seperti itu kita harus mendouble atau doubling, membuat double pertumbuhan ekonomi kita. Jadi menurut saya angka itu kegedean. Boleh nggak pemerintah berambisi? Boleh. Tapi jangan lupa, ambisi yang terlalu tinggi itu akan menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Kredibilitas. Kalau kita menetapkan target yang ketinggian, itu akan diketawain. Pasar akan menghukum. Dan ini repot. Karena hukuman pasar apa? Ya mungkin rupiah menurun, popularitas pemerintah dan sebagainya. Jadi menurut saya kelemahan pemerintah sekarang adalah ambisinya tinggi, which is itu bagus, tapi ternyata tidak realistis. Ya, ini masalah. Kalau saya punya TOEFL 500, pengen masuk sekolah terbaik di dunia di Harvard atau sekolah ekonomi yang bagus terbaik di dunia mungkin katakanlah Chicago atau di Stanford, itu diketawain orang. TOEFL 500 mau masuk Harvard, gimana saya bisa catch up? Dosennya ngomong yang menurut saya kalau kuliah di Amerika kan kita tuh pesannya dosennya ngomongnya dipercepat gitu supaya kita nggak mudeng. Padahal saya itu kalau ada mahasiswa asing kuliah di UGM, saya itu ngomongnya saya buat sedemikian rupa supaya mudeng-mudeng. Mudeng-mudeng itu understandable. Ngomongnya pelan-pelan, pakai nulis supaya mereka mudeng. Di samping juga memang kelemahan bahasa Inggris saya, jadi itu ada alasan untuk menerapkan. Oke, jadi saya ingin mengatakan bahwa saya menyayangkan antusiasme pemerintah untuk membangun dengan cepat itu kadang-kadang tidak realistis. Ya. Jadi menurut saya dan begini, selama ini pembangunan infrastruktur kita kira-kira ekuivalen dengan 2,5% terhadap GDP. Jadi kebayang nggak dari biasanya 2,5% loncat ke 10%? Nggak bisa, nggak masuk akal. Jadi melipatkan dari 4 kali itu sesuatu yang terlalu tinggi. Jadi menurut saya target itu harus diturunkan. Saya akan mengadres satu isu lagi yang penting yang saya kira data ini sangat baik. Nih. Jadi saya ingin share bahwa gonjang-ganjing ekonomi dunia sekarang itu ternyata tidak hanya unik Indonesia, tapi all over the world. Hampir seluruh dunia kena, dan ini statistik yang cukup menarik untuk kita pahami. Paling kiri, pemilik cadangan terbesar di dunia itu adalah China, tadi sudah saya cerita. Cadangan devisanya terakhir posisinya adalah 3,2 triliun. Ini gambarnya 3,5 karena posisi terakhir masih data yang saya peroleh dari ini, saya lupa dari mana ya, dari kalau nggak Bloomberg, Bloomberg dari Bloomberg. Ini data yang terakhirnya masih November, tapi data terbaru yang saya peroleh China itu sekarang 3,2 triliun. Berarti di China terjadi capital outflow 800 miliar untuk macam-macam alasan. Ada yang bayar utang, ada yang kabur. Jadi ternyata yang cadangan devisanya merosot tidak hanya kita, tapi juga China. Ya. Kemudian yang besar-besar yang ingin saya sampaikan di sini, Korea stabil, ya. Korea ekonominya bagus, Taiwan juga bagus. Jepang berkurang 3,5 triliun, 3,5%, maaf. Cadangan devisa Jepang itu sekarang sekitar 1,1/4 triliun US dollar. Jadi juara kedua cadangan devisa itu jauh sekali. Juara pertamanya China 3,2, Jepang itu 1,2. Jadi bedanya sangat jauh. Kenapa Jepang turun? Alasannya karena kebijakan suku bunga yang rendah, bahkan sekarang negatif, itu membuat capital itu outflow dari Jepang. Indonesia jelas kita turun dari 124
miliar. Itu kejadiannya bulan Juli Agustus 2011. Belum. Sekarang cadangan devisa kita 107,7 miliar. 124 jadi 107. Tetapi ada yang lebih celaka, itu adalah Malaysia. Nah, ini Malaysia. Itu cadangan devisanya sekarang hanya sekitar 95 miliar. Itu turun hampir 40%. Jadi Malaysia sangat terpukul, terutama karena masalah harga minyak. Mereka kan juga depends on minyak ya, Petronas segala macam. Harga minyak jatuh, otomatis ekonominya bermasalah. Cadangan devisa turun 40 miliar US. Ditambah lagi dengan gonjang-ganjing politik, Perdana Menteri Malaysia diduga korupsi nggak tanggung-tanggung, jumlahnya 1 miliar US. Jadi kira-kira 13 triliun. Di Malaysia ini negara yang dulunya kita anggap korupsinya ketinggalan dengan Indonesia, ternyata tidak. Jadi mereka ini lebih advance daripada jadi kita ini kadang-kadang underestimated gitu ya. Malaysia kecil, korupsinya masih kecil, begitu korupsi sekali 12 triliun, nah itu baru korupsi top. Saya ingin mengkritik wartawan satu hal. Jadi kapan itu saya dapat forward gitu ya. Intinya KPK menyita berangkas Sanusi. Ya. Terus ditemukan angka 10 juta dolar. Itu saya dapatnya dari teman saya Pak Kristiadi, amat politik. Saya bilang salah itu Pak, nggak mungkin. 10 juta dolar itu banyak sekali, ya kan? Jadi wartawan nggak punya sense seperti itu ya. Kalau ekonom langsung nggak mungkin. Paling banter kemungkinannya adalah menurut saya 1 juta dolar. Kalau 1 juta dolar kan 13 itu juga nggak mungkin ya. Tapi kemarin muncul berita di online juga, ternyata yang ditemukan di berangkasnya Sanusi itu 10.000 US. Nah itu benar. 10.000 dengan 10 juta kan gila. Jadi tolong teman-teman wartawan ikut kursus statistik. Nanti saya gurunya. Gratis. Kalau ada waktu. Sayangnya nggak ada waktu. Oke, jadi ternyata Malaysia sekarang mengulang yang terjadi di Indonesia tahun 98, meskipun mereka tidak sampai ngamuk-ngamuk, ya. Tapi intinya mereka ringgit menurun secara drastis dan ini akan menjadi masalah besar. Negara lain, Bapak Ibu bisa lihat, contohnya adalah Rusia. Rusia itu cadangan devisanya turun hampir 30%. Ini alasannya gampang, pasti karena harga minyak. Ya, begitu harga minyak jatuh, kemudian aset-aset yang berdenominasi di Rusia itu kemudian jatuh, kemudian mereka mulai panik memindah asetnya dari Rusia ke apakah ke Amerika atau negara lain, yang akhirnya Rusia kehilangan cadangan devisa banyak sekali. Brasil juga sama ceritanya, Brasil juga mengalami penurunan. Turki sekarang sudah sakit, hampir tiap minggu kita mendengar ada berita bom. Ya. Padahal mereka hidupnya dari turis, jadi repot kalau turis harus menghadapi bom dan sebagainya. Oke, ini satu hal. Hal lain yang ingin saya address adalah soal tax amnesty. Tax amnesty, saya kira ini isu yang harus kita bahas. Tax amnesty sebetulnya sesuatu yang lazim dilakukan di mana-mana. Bahkan negara semaju Amerika juga melakukan tax amnesty. Saya kebetulan beberapa kali berdiskusi dengan Pak Menteri Keuangan mengenai ini karena dia getol sekali. Saya ingin tahu apa yang membuat dia getol. Ternyata yang membuat dia getol adalah data dari McKinsey. Data dari McKinsey mengatakan dana orang Indonesia di luar negeri itu kira-kira 3.200 triliun rupiah. Itu angka yang berbeda. 3.200. Dan mostly ada di either di Singapura atau di British Virgin Island. Ini pembicaraan ini sudah bisa lakukan dengan Mas Bambang Brojo jauh sebelum ada tax amnesty. Cuman saya challenge dia, meskipun datanya dari McKinsey, kita nggak boleh menelan begitu saja. Karena apapun alasannya, data itu kemungkinan adalah estimasi. Estimasi kan bisa estimasi optimis, angkanya tinggi,
ada yang agak pesimis, ada yang moderate. Ya saya nggak tahu 3.200 itu keluarnya dari mana. Tapi feeling saya itu gede sekali. Pertanyaan berikutnya, apakah 3.200 triliun itu liquid, ya, bentuknya uang cash di bank, ya, ataukah sudah terserap menjadi aset? Aset itu misalnya jadi rumah, jadi bangunan, jadi tanah, jadi perusahaan. Kalau perusahaan kan banyak orang Indonesia punya perusahaan di luar negeri. Kalau kita ke Shanghai, kita Pudong, lihat tiba-tiba ada gedung Lipo. Biasa, Singapura juga begitu. Nah jadi 3.200 itu kan tidak berarti itu akan bisa kita kasih tax amnesty terus dananya pulang ke Indonesia. Jadi Pak Jokowi juga sangat concern dengan tax amnesty, tapi konteksnya bukan pajak ya. Jadi tax amnesty itu ada dua aspek. Oh ya saya define lagi. Tax amnesty adalah memberikan special treatment pajak yang rendah pada dana-dana yang selama ini tidak di-disclose kepada pemerintah, tidak dilaporkan. Dan mostly itu adalah di luar negeri. Nah, termasuk Panama Papers itu. Panama Papers adalah tax haven. Tax haven itu adalah negara-negara atau negara bagian yang memberikan insentif pajaknya rendah sekali, atau bahkan tanpa pajak kepada investor atau kepada orang yang punya uang ingin naruh dananya di situ. Biasanya negara kecil, karena negara kecil itu tidak punya competitiveness, tidak punya daya saing yang baik. Thailand aja. Terus negara kecil itu juga tidak perlu membangun infrastruktur yang banyak. Infrastruktur yang banyak itu biasanya duitnya berasal dari pajak. Ya, jadi misalnya British Virgin Island, Cayman Island itu pasti negara kecil, atau Swiss kecil. Atau kalau Bapak Ibu pernah ke Amerika, mungkin pernah dengar negara bagian Delaware. Delaware itu agak antah berantah. Saya dulu juga nggak tahu Delaware, karena asing bagi kita. Kita taunya Amerika ya New York, LA, Boston, Miami. Ketika saya sekolah di Philadelphia, baru saya sadar ternyata Philadelphia itu tetanggaan dengan Delaware kecil, tetanggaan dengan New Jersey. Jadi itu istilahnya Triangle State, New Jersey, Delaware, Philadelphia, Pennsylvania. Nah, Pennsylvania itu negara bagian gede, kota besarnya ada Philadelphia dan Pittsburgh. New Jersey itu negara bagian yang gede juga. Ya. Dia punya dekat dengan hinterlandnya New York. Nah, Delaware itu kejepit. Sudah wilayahnya kecil, dua negara bagian tetangganya gede-gede. Ya, Pennsylvania sama New Jersey. New Jersey tetangganya New York City. Nah, supaya dia kompetitif, caranya gimana? Pajak value added tax, VAT itu diturunkan. Jadi orang-orang itu kadang-kadang iseng, daripada belanja di Philadelphia, mending belanjanya di Delaware untuk menghindari pajak yang lebih tinggi di Pennsylvania dan di New Jersey. Jadi tax haven itu tidak hanya negara ya, tapi juga bisa state yang menawarkan suku bunga pajak tax rate yang rendah supaya atraktif. Nah, jadi itu yang kira-kira tax amnesty itu tujuannya dua, supaya dana-dana itu kembali ke Indonesia. Kemudian kalau kembali dia dinaik tax yang murah, yaitu 1-2%. Nah, ini yang jadi masalah. Kok terlalu murah? 1-2% kan hampir nggak bayar pajak. Tapi alasannya supaya atraktif, supaya betul-betul ganteng. Ya, kalau tidak terlalu atraktif ya nggak akan datang. Aspek yang kedua, isu yang kedua yang Pak Jokowi lebih concern itu adalah repatriasi. Jadi dana asing yang sudah di luar negeri itu balik ke Indonesia. Nah, kalau terjadi repatriasi maka cadangan devisa kita naik. Seandainya, ini cuma hitung-hitungannya, 3.000 triliun itu bisa kembali 1.000 triliun. Ya, meskipun saya juga pesimis ya. Itu 1.000 triliun kalau didolarkan kan kira-kira 70 miliar US. Cadangan devisa kita sekarang 107,7. Kalau pemasukan 70 miliar, maka cadangan devisa kita menjadi 177. Itu gede sekali. Nah, tapi masalahnya ini semua masih hitung-hitungan dan kita masih sulit untuk memprediksi apakah tax amnesty ini berhasil atau tidak.
Yang saya surprise adalah Mas Bambang juga bikin statement yang saya juga kaget. Dia membayangkan dana orang Indonesia kaya ke luar negeri itu sudah mengalir, capital outflow, capital flight itu sudah terjadi sejak tahun 70-an. Kalau McKinsey asumsinya tahun 90-an. Menurut saya McKinsey masuk akal karena tahun 90-an Indonesia sudah mulai booming. Kita sudah merasakan oil bonanza tahun 80-an, 90-an kita sudah banyak raja-raja hutan. Ya, karena kita mengekspor plywood, di situ ada plywood panis, itu ada macam-macam. Oke, intinya tax amnesty bagi saya masih mixed feeling. Di satu pihak kelihatannya atraktif, tapi di sisi lain saya tidak terlalu yakin dari sisi efektivitasnya untuk menarik modal atau dana orang Indonesia di luar negeri. Secara umum saya bisa menggambarkan tahun 2016 ini bukan tahun yang gampang. Saya kira bohong kalau saya mengatakan ini tahun yang gampang, kita tidak usah kerja keras, pasti pertumbuhan minimal 5%, saya kira enggak. Ya, ini tetap challenging. Kalau tahun lalu teka-tekinya mengenai kapan Janet Yellen menaikkan suku bunga, dan itu terjawabnya di akhir tahun. Bayangkan teka-teki mulai Januari, tunggunya sampai akhir tahun baru Janet menaikkan suku bunga. Jadi Janet itu ya kurang ajar juga. Tapi kalau saya jadi Janet ya melakukannya seperti itu. Ya, karena apa? Ya karena dinamika global sangat volatile gitu ya. Nah, 2016 nampaknya juga kita masih bingung. Apakah China tumbuhnya bisa kepala 6? Jangan-jangan cuma kepala 5. Ya. Apakah Amerika mau jadi naikkan suku bunga? Jangan-jangan nggak jadi sama sekali. Apakah harga minyak dunia itu akan level off atau equilibrium di 40-an 45 seperti sekarang? Itu juga masalah. Karena seperti yang dibilang Krugman di salah satu slide saya, kalau harga minyak itu hanya turun 10%, that's fine. Kalau harga minyak hanya turun 20%, that's fine. Tapi kalau harga minyak sampai turun 70%, itu masalah. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan minyak itu biasanya sudah punya holding company. Jadi dia itu nggak punya usahanya cuma minyak doang. Dia laba di minyak kemudian dijadikan usaha-usaha yang lain. Kalau di Rusia, Roman Abramovich terus bikin Chelsea, kan? Itu juga usaha juga kan. Jadi Chelsea saya juga tahun depan, tahun ini belanjanya sedikit. Saya diam-diam juga bisa jadi pengamat sepak bola. Saya juga sebel dengan pengamat di televisi itu, rasanya saya bisa seperti itu. Cuman saya tetap nggak mau jadi pengamat sepak bola karena pertama saya tahu honornya kecil. Yang kedua harus melek. Penontonnya sambil ngantuk-ngantuk juga melek terus kan, bukan hal yang menyenangkan. Kalau melek ya honornya harus besar. Jadi saya tidak memilih dari profesi itu. Baik, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, masih ada harapan nanti kita explore dalam panitia. Luar biasa Pak Tony, terima kasih Pak Tony.